Di sebuah desa terpencil bernama Sumberjati, masyarakat masih memegang kuat kepercayaan lama. Salah satu yang paling ditakuti adalah sosok Nenek Gayung. Wanita tua berambut putih panjang yang membawa gayung bambu dan hanya muncul saat malam hujan turun. Konon, jika seseorang didatangi Nenek Gayung dan menerima air gayungnya, hidup mereka tak akan lebih dari 3 hari. Tapi tidak semua tahu asal-usul makhluk itu. Puluhan tahun lalu, tinggal seorang dukun perempuan tua bernama Mbah Sarti. Ia tinggal sendirian di gubuk dekat sumur tua di ujung desa. Banyak orang datang padanya untuk meminta pengobatan, jimat, atau pelet. Tapi setelah suatu malam hujan lebat, seorang anak kecil meninggal secara misterius setelah disiram air dari gayung bambu milik Mbah Sarti. Warga pun menuduhnya menyebarkan santet dan memakan tumbal. Tanpa proses hukum, warga marah dan menyeret Mbah Sarti ke sumur tua. Mereka mengikatnya dan melemparkan tubuh ringki itu ke dalam sumur, lalu menimbunnya hidup-hidup dengan tanah dan batu. Teriakan Mbah Sarti tenggelam dalam hujan deras, tapi satu kalimat terakhirnya masih diingat orang-orang tua desa. Aku akan kembali, satu gayung, satu nyawa. 30 tahun berlalu, generasi berubah. Cerita Mbah Sarti memudar menjadi dongeng pengantar tidur. Namun pada suatu malam Jumat Kliwon yang gelap dan gerimis, seorang anak kecil ditemukan meninggal di halaman rumah dengan bau anyir tanah basah dan air kolam di sekujur tubuhnya. Di samping jenazahnya, tergeletak gayung bambu tua penuh lumpur. Kejadian itu berulang malam demi malam. Setiap korban ditemukan dengan wajah membiru seperti habis ditenggelamkan, dan di dekat mereka selalu ada jejak kaki basah dan bau bunga kenanga. Desa mulai dilanda ketakutan. Seorang jurnalis bernama Bayu yang mendengar cerita itu datang ke Sumberjati untuk menelusuri kebenaran kisah Nenek Gayung. Ia skeptis, berpikir ini hanya psikosis massal atau pembunuh yang menggunakan mitos sebagai tameng. Bayu menginap di rumah kepala dusun. Malam pertama aman. Malam kedua, ia mendengar suara biur dari belakang rumah. Ketika dicek, ia melihat sosok wanita tua membungkuk, memegang gayung bambu dan berdiri di tepi sumur yang sudah dipagari warga. Sosok itu membalikkan badan. Wajahnya penuh lumpur, matanya putih seluruhnya, dan air menetes terus dari rambut panjangnya. Bayu lari ketakutan dan berusaha pergi ke kota keesokan harinya. Tapi mobilnya mogok. Semua jalan keluar dari desa tiba-tiba berkabut tebal. Ia mencoba berjalan kaki, tapi kembali lagi ke tempat semula, berputar-putar seolah desa itu dikurung. Malam ketiga, Bayu memutuskan menyelidiki sumur tua itu langsung. Ia menggali di sekitar sumur hingga menemukan tulang belulang manusia dan sebuah gayung bambu retak. Saat ia menyentuh gayung itu, tanah di sekitarnya mulai menggeliat seperti napas berat dari dalam bumi. Tiba-tiba, tanah retak